Oke, baik. Jadi di sini skill yang pertama yaitu focus on the last line atau on the second line. Jadi untuk mendapatkan informasi yang akan ditanyakan, kita itu disarankan atau diarahkan untuk lebih memfokuskan pendengaran kita dan interpretasi kita kepada second line-nya, di mana second line-nya itu yang nantinya akan bisa kita jadikan sebagai jawaban dari pertanyaan. Nah, untuk contoh soalnya itu ini nomor 1. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, baik. Jadi di second line-nya itu man atau yang ditanyakan oleh narator, dia itu menjawab I'm on my way now. I'm on my way now itu bisa diartikan sebagai bisa disimpulkan bahwa dia pergi sekarang gitu. Dia lagi di jalan. So kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah he is leaving now. Jadi jawaban yang benar itu jawaban yang A. Lalu untuk soal yang selanjutnya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, untuk nomor 2, kita tahu bahwa kita bisa mendapatkan informasi dari second line, di mana si woman-nya itu menjawab I left the door unlocked for him. So, pertanyaannya itu what does the woman assume Steve did? Apa yang diasumsikan wanita itu? Apa yang diasumsikan wanita itu? Jadi jawaban yang paling benar itu berdasarkan second line, I left the door unlocked for him. Jadi wanita tersebut akan mengasumsikan bahwa he was able to open the door. Yang C. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Di dalam Number audio 3. tadi kita mendengar The I'm dinner glad I special called is and roast told turkey you with about the mashed meeting. potatoes and If you gravy, and hadn't apple pie called for me, I dessert. wouldn't have known. That doesn't What sound does the good to man me. mean? What does the woman Di mean? sini jawabannya D. He Untuk already nomor know 3, about the meeting when the woman called. Pertanyaannya kenapa itu bisa what does the jawabannya D? woman mean? Karena Di mana kita bisa mendapatkan jawaban dari dalam hal ini second laki-laki line itu that menyatakan bahwa doesn't sound seandainya good to wanita me. tidak Jadi menelponnya, ada dia seorang tidak pria akan tahu yang tentang pertemuan itu. Nah, ini menunjukkan menawarkan bahwa makanan dinner, laki-laki itu tapi baru mengetahui secara tentang nggak pertemuan langsung itu si wanitanya itu menolak setelah wanita itu dengan bilang menelponnya. that Nah, jadi doesn't jawaban yang sound paling tepat good di to sini me. Jadi adalah ini juga bisa diartikan he already sebagai know about the meeting when the woman called. dia lebih memilih Jadi pria itu menu yang lain baru gitu daripada tahu, menu ini. Jadi pria itu- jawaban yang tepat adalah Jadi jawaban yang paling D. tepat adalah bahwa pria itu Lalu sudah yang selanjutnya mengetahui tentang atau pertemuan skill itu yang kedua sebelumnya itu sebelum choose menelpon wanita. answer Karena with jika synonyms. tidak, wanita itu tidak Atau akan menyadari hal itu. kita mencari Kemudian sinonim yang atau selanjutnya nomor 2, kata yang sama dari mendengar beberapa keyword I yang always muncul seem to di get second stopped by line the police. audio. Untuk If you contohnya, drove more slowly, the police Number 1. wouldn't stop you so What did you often. think of the final exam in algebra? It was too What does easy. the woman mean? What does the man mean? Nah, di sini, untuk if you jawabannya drove more itu kan slowly, the police would not kita stop you disuruh often. mencari Nah, ini tuh sinonim dari menggunakan struktur keyword conditional yang yang menyarankan muncul di kemungkinan atau hasil yang berbeda second jika line. kondisi tertentu Dan di dipenuhi. audio ini second Nah, di line-nya sini, itu berbunyi it was too easy. Nah, wanita ini it was tuh too easy. Kita menyarankan mencari agar sinonim ini pria dari mengemudi lebih pelan. dari Nah, ini pilihan berarti gandanya, di mana jika pria mengemudi it lebih was too perlahan, easy maka atau itu ini tidak tuh akan sering mudah, dihentikan oleh terlalu polisi. mudah malah. Jadi intinya Sehingga, adalah wanita ini sinonimnya menyarankan, itu ini jadi the intinya exam wanita was ini not mengarahkan very agar pria itu difficult. mengubah cara Jadi jawaban mengemudinya yang dengan tepat lebih adalah perlahan, yang D. karena itu bisa mengurangi kemungkinan 2. dihentikan oleh polisi. How are you feeling Jadi jawaban today? yang paling tepat I'm adalah really feeling rather C. sick. The man drove rather How is the slowly. man feeling?
Untuk nomor 2 juga sama, kita mencari sinonim dari second line. Kemudian soal Yang selanjutnya mana second yaitu line-nya itu you know I'm really that feeling rather you know sick. that some offices are closed next Friday. Jadi persamaannya, Wouldn't it be nice if we didn't have to work persamaan on dari Friday? What does pernyataan atau the woman keyword mean? feeling rather sick Nah, itu di sini wouldn't he's it be not nice if we feeling didn't have very to well. work on Friday? Ini Atau tuh dia ungkapan nggak harapan atau merasa keinginan yang baik-baik menyarankan aja, betapa gitu. enaknya jika Jadi mereka tidak jawaban perlu yang bekerja tepat pada hari Jumat. adalah yang A. Kalimat ini tidak langsung mengungkapkan He's sesuatu, not very- tapi lebih seperti he's not membayangkan situasi feeling yang lebih very menyenangkan. Jawaban yang menyatakan Lalu bahwa untuk wanita ingin contoh pria yang menggantikan tempat terakhir itu nomor kerjanya di hari 3. Jumat mungkin didasarkan Number pada three. pemahaman bahwa wanita Has your sebenarnya family berharap been in pria itu business for menawarkan quite diri some untuk time? bekerja menggantikannya. No, the family Dengan business kata was lain, just wanita established mungkin last mengungkapkan year. keinginannya untuk tidak bekerja. What does the Dan woman say pertanyaannya about the family business? mengarah pada harapan bahwa pria itu akan cukup baik hati Nomor untuk 3, datang dan menggantikannya. Jadi mencari jawaban yang sinonim tepat adalah C. She wonder if the man dari would be second nice line. enough to come Yang into mana work second in line-nya her itu, place on Friday. No, the family business was just established last year. Jadi family businessnya itu akan tersedia atau cuma tersedia di akhir tahun aja gitu. Sehingga sinonim dari kalimat ini adalah the company was founded about a year ago, atau yang benar ini nih, yang A. The company was founded about a year ago. Skill nomor 3 yaitu avoid similar sounds atau kita hindari suara-suara yang terdengar sama gitu, karena biasanya itu akan menjebak. Dan untuk contohnya di TOEFL exercise skill yang ketiga itu ini. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Untuk jawaban nomor 1 dari skill avoid similar sound, how long until you'll be ready to leave? Terus dijawab sama si ceweknya, first I need to water the grass. First I need to water the grass. Kita jangan sampai di pilihannya tuh kita jangan sampai terpaku pada second line-nya banget gitu. Jangan sampai kita menjawab berdasarkan suara-suara yang sama. Tapi kan kebalikannya, kita harus menghindari suara-suara atau bunyi yang terdengar sama. Di sini kan di second line-nya tuh first I need to water the grass, atau harus menyiram tanaman dulu gitu. Jadi daripada kita ini kayak pilihan nomor B, bringing a glass or some case for a grass, itu kan kalau dibunyikan itu hampir pasti pendengaran kita tuh bakal secara otomatis sama gitu, menangkap suara yang sama. Tetapi jawabannya tuh bukan itu. Tapi kalau melihat konteks, first I need to water the grass, yang jawaban yang paling tepat itu yang C. The law is too dry, sehingga ya harus disiram dulu. Lalu untuk contoh soal atau pembahasan soal yang selanjutnya. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Lalu untuk nomor 2, second line-nya itu but it doesn't really seem to fit right, atau kelihatan gak benar-benar ngefit gitu, atau yang gak benar-benar cocok gitu. Dan lagi-lagi kita harus menghindari similar sound, yang mana di pilihan gandanya tuh
The man's feet are not sweating. The sweater makes the man seem fat. Nah, seem di sini tuh kan muncul lagi ya, yang tadi di audio, terus di pilihan gandanya juga muncul. The sweet girl doesn't feel right. Nah, feel right juga hampir sama kayak fit right. Nah, kita tuh harus menghindari yang kayak gini gitu. Dalam konteks ini, jawaban yang tepat itu dari it doesn't really seem to fit right. Yang ini berarti kesimpulannya the sweaters the wrong size. Lalu nomor 3. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Untuk nomor 3, second line-nya kan ditanya, what does the man say about Walter? Jawaban kita bisa mendapat jawaban dari second line yang berbunyi, Walter's been commuting to Boston on a regular basis. Ini seperti regularly using a computer. Itu hampir sama ya, similar sound. Jadi yang ini salah. Terus communicates juga tadi ada keluar, regularly keluar lagi. Nah, jadi jawaban yang benar itu yang D. He has been traveling back and forth to Boston. Lalu skill yang keempat, draw conclusion about what, about who, what, and where. Atau kita cari tahu, we figure it out about who, what, and where dari audio. Untuk contoh soalnya kita langsung aja. Di sini ada TOEFL exercise keempat. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Jadi pertanyaannya itu kan where? Where does this conversation probably take place? Atau nanyain tempat di mana percakapan ini berlangsung. Kalau kita ini lagi dari audionya itu kita dapat my laboratory and we are conducting the experiment on photosynthesis. Jadi kita dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa percakapan ini tuh kemungkinan besar terjadi di biologi laboratori atau di laboratorium biologi. Kan mereka mau eksperimen fotosintesis. Jadi kemungkinannya itu ya di laboratorium biologi. Lalu yang kedua, Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? nah kalau di sini kan, kalau tadi ditanya where, nah yang kedua itu ditanya who is the man. Who is the man? Di sini kita bisa tahu gitu dari percakapan atau keyword yang muncul di first line maupun second line. Kayak flag itu kan terbang gitu. Terus landing juga, itu tuh erat kaitannya dengan penerbangan. Jadi otomatis jawabannya itu si who is the man? The man-nya itu pilot. Dia adalah pilot. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Lalu pertanyaan yang ketiga, what will the man probably do? Jadi pertanyaan atau first line itu nanya, kamu kapan mau cuci piring, sekarang atau nanti? Terus
Si cowoknya jawab, I'd rather put them off as long as possible. Otomatis jawabannya itu dia nggak akan melakukannya sekarang gitu. Tapi dia akan menunggu, atau jawabannya yang tepat itu wait until later to clean up. D. Selanjutnya skill yang kelima atau listen for who and what in passive. Atau kita fokus pada informasi mengenai who and what dalam kalimat pasif. Nah, untuk contohnya langsung saja di TOEFL exercise kelima. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Pertanyaannya tuh kan, what does the woman want to know? Lo apa yang pengen wanita itu tahu? Di second line-nya, is that the one that serves vegetarian food? Informasi what yang kita dapatkan dari audio itu dalam kalimat pasif. Kan kalau kalimat pasif itu rumusnya subjek ditambah to be dan verb 3. Lalu kalau kita lihat dari pilihan gandanya, kalimat pasifnya tuh yang D. If vegetarian food can be obtained. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut. Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Untuk yang kedua, pertanyaannya what happened to Harry? What happened to Harry? Apa yang terjadi pada Harry? Di second line, he was admitted by the law school for the fall semester. Jadi jawabannya, he was admitted by the law school. Jadi kita tinggal nyari jawaban yang tepat di pilihan ganda ini. The law school accepted him as a student. Ini jawabannya B. Number 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Untuk nomor 3, what does the woman mean? Di second line, I took care of his plants while he was out of town. Atau dia tuh merawat tanaman si Mark-nya ini ketika dia pergi keluar kota. Jadi kita tinggal nyari jawaban pasif dari jawaban si ceweknya, atau apa yang dia lakukan terhadap tanaman si Mark. Nah, ini jawabannya tuh Mark's plants were cared for in his absence. Sorry. Jawabannya itu yang A. Skill yang selanjutnya yaitu skill 6. Listen for who and what with multiple nouns, atau kita mencari atau fokus pada who and what dari banyak kata benda, atau with multiple nouns. Untuk contoh pembahasannya di TOEFL exercise ke-6. What? Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Nah, untuk nomor 1 dari skill yang ke-6 itu kan ditanya what does the woman mean?
kita bisa mendapatkan informasi dari second line. She had the taxi driver white at the corner. Terus kita harus fokus pada what-nya itu kan she had the taxi driver white at the corner. So the answer is yang ini, yang jawaban yang paling tepat adalah yang C. The cab driver waited for the passenger. Itu jawabannya. Lalu yuk untuk contoh soal yang nomor 2. Number 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Nah, di nomor 2 itu kan merujuk ke si Jane. Si Jane-nya itu di konser, si Jane-nya itu memainkan harpa. Jadi I got to hear Jane play the harp. Jadi kesimpulannya tuh si Jane itu gave a harp recital last night. Ini jawaban yang tepat yang B. Number 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Nah, di nomor 3 ini dari second line kita tahu bahwa she atau babysitternya itu made them go to bed early, atau si babysitternya ini membuat anak-anaknya itu tidur lebih awal. Jadi kesimpulannya the children were forced to go to bed early. Nah, ini jawabannya yang B. Skill yang ketujuh yaitu listen for negative expression. Di sini kita fokus pada negative expression dari audio. Untuk contoh soalnya, cover exercise ke-7. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Dari sini kita bisa dengar bahwa second line-nya itu I have no time to do it. I have no time to do it. Itu bisa diartikan sebagai dia sibuk. He's very busy. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Untuk nomor 2, dari second line si cowoknya ngomong it's unimportant to me, atau itu tuh nggak sama sekali nggak penting gitu dari buat aku, sehingga dia tuh ya udahlah bodo amat gitu. Jadi jawaban yang benarnya itu ini D. He's not concerned about the interview. Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Nah, di sini di second line-nya itu I did not miss a single lecture, atau dia nggak melewatkan satu pun perkuliahan. Jadi bisa kita simpulin bahwa kehadirannya dia itu benar-benar perfect, atau dia tuh hadir selalu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Skill yang 8. Listen for double negative expression. Jadi bakalan ada double negative expression atau ekspresi negatif. Jadi kalau negatif ketemu negatif kan positif. Jadi kita harus benar-benar fokus gitu. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Nah kan tadi kita dengar bahwa is not completely impossible. Nah dari sini tuh kita bisa
tahu atau bisa menyimpulkan it's not completely impossible. It's not itu kan negatif, impossible juga negatif. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif, atau bisa jadi itu terjadi, atau it may happen. Jadi jawabannya yang D. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Lalu untuk nomor 2, si man-nya itu bilang, I did not serve well, and I did not volley well either. Jadi, kan negatif, I did not serve well. Terus I did not volley well either. Jadi sama-sama nggak melakukan yang terbaik, atau sama-sama buruk gitu permainannya itu, entah itu di tenis ataupun di volley, si man-nya ini bermain dengan buruk. Jadi jawabannya yang A. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? What does the woman say about Gary? Berarti konteksnya itu kan si woman-nya itu bilang about Gary bahwa it is no surprise that he was unprepared. Nah, jadi ini tuh enggak kejutan atau enggak sesuatu yang mengejutkan kalau emang dia enggak prepare sebelumnya gitu. Jadi jawabannya tuh bisa disimpulkan bahwa he was not ready as usual. Jadi seperti biasa ya, si Gary ini nggak pernah ready gitu, nggak pernah siap. Jadi jawabannya yang B. Lalu skill yang 9 itu listen for almost negative expression. Almost negatif atau hampir negatif. Maknanya tuh hampir negatif. Jadi kita juga di sini harus fokus pada kalimat yang hampir negatif, jangan sampai kekecoh. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Nah, untuk jawaban yang nomor ini kan di second line-nya itu kita bisa tahu it hardly ever rains in July. Hardly itunya kan almost negatif. Berarti jawaban yang tepatnya itu hardly ever atau there's little rain in July. Jadi jarang hujan di bulan Juli. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Dari audio ini kita bisa tahu bahwa only John was accepted atau cuma si John aja yang keterima, sementara yang duanya lagi itu otomatis gak keterima. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 were not admitted. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? Untuk jawaban nomor 3, Mark barely passed-nya itu kan almost negatif. The history exam that Professor Frank gave. Barely passed, jadi dia hampir pass, hampir lulus. Berarti maknanya dia failed his history exam. Ini jawabannya yang B. Lalu di sini ada skill 10, yaitu listen for negative with comparatives atau negatif yang dipadukan dengan komparatif atau yang kayak more gitu. Komparatif itu yang membandingkan sesuatu hal. Ada yang lebih, ada yang lebih gitu, yang lebihnya gitu. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Di second line
I could be happier. I could be happier itu kan dia nggak bisa lebih bahagia dari ini, sehingga kita bisa simpulkan bahwa dia tuh benar-benar happy, dia tuh sangat happy gitu dengan hasil yang dia terima. Jadi jawabannya ini, she delighted with the result. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Di sini, Paula never tried harder. Jadi dia tuh nggak pernah mencoba lebih keras dari ini. Jadi ya si Paulanya tuh tetap lazy gitu. Jadi jawabannya tuh ya Paula is always lazy as usual. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? The sale-nya itu kan si woman-nya bilang the price atau the sale-nya itu cannot have been any lower, atau si sale, si harganya itu nggak bisa lebih kurang atau lebih rendah dari ini. Jadi kesimpulannya the price were great. Yang A. Skill yang ke-11 yaitu listen for expression of agreement, atau di sini ekspresi persetujuan. Jadi pasti statement positif yang kemudian disetujui. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Di sini ada expression me too. Ya otomatis she would also like to take a trip. Jawabannya yang D. Soalnya kan me too, atau ya aku juga gitu. Lalu yang nomor 2. Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Di sini, so am I. So would I, so am I. Jadi kan konteksnya tuh I would like to see Matt elected to the town council next month. Ini kan positive statement. Positive statement. Terus so would I, si man-nya juga setuju, dia juga pengen. Jadi jawabannya itu he agrees that Mark should be elected. Itu yang B. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. Di sini neither am I. Neither am I itu berarti dia juga sama. Dia juga not sure if she should take beginning or intermediate French next semester kayak si cowoknya gitu. Jadi jawabannya tuh she is not sure which course she should take. Jawabannya yang A. Lalu skill yang selanjutnya itu skill 12. Listen for expression of uncertainty and suggestion atau saran. Nah, untuk pembahasan soalnya di TOEFL exercise ke-12. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Di second line, as far as I can tell, we are. Jadi we are-nya tuh we are supposed to read all 10 chapter before the exam. Jadi kesimpulannya tuh si man-nya ini sure about which chapter they are to read, atau chapter yang mana yang mereka tuh akan dibaca gitu. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang A.
Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Nah, kalau ini kan ditanya saran. What does the woman suggest gitu. Dari second line. Why not try the cherry pie? Atau kenapa nggak coba cherry pie gitu. Jadi si womannya ini menyarankan man should try something else dari apple pie ini, yang mana cherry pie gitu. Jadi jawabannya tuh the man should try something else. Yang B. Nah ini. Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Nah, kalau di konteks ini kan ada doesn't it. Doesn't it-nya itu berarti dia menjawab tapi masih butuh kepastian, butuh validasi dari orang lain. Doesn't it gitu. Jadi dia tuh nggak benar-benar quite sure. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lalu skill yang ke-13 itu listen for emphatic expression of surprise. Number 1. Greg should be here any moment. And he is coming to the party. What had the woman assumed? What had the woman assumed? About si Greg-nya ini. About si Greg. He's coming to the party. Jadi itu tuh kalimat yang menunjukkan keterkejutan si wanita ini, bahwa oh ternyata si Greg-nya ini bakal datang gitu. Jadi sebelumnya si ceweknya ini menyangka kalau si Greg-nya ini gak bakal datang gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Greg was unable to attend the party. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Nah, di sini ditanya juga what had the man assumed, atau asumsi apa yang dipikirkan si man ini terhadap woman. Si womannya ini kan bawa motor ke sekolah. Terus si man-nya tuh bilang, so you can ride a motorcycle. Oh, jadi kamu bisa mengendarai motor gitu. Jadi sehingga asumsi awal dari si cowok itu si ceweknya nggak bisa naik motor, atau the woman didn't know how to ride a motorcycle. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Di second line kita bisa tahu atau kita bisa lihat. So you do know how to cook. Itu ekspresi keterkejutan atau expression of surprise. Kalau si ceweknya itu, oh ternyata kamu bisa memasak gitu. Jadi asumsi dia, si man-nya itu nggak bisa masak. Jadi jawaban yang benar itu yang the man was not a very good cook. Oh, yang A. Nah, untuk skill yang ke-14 yaitu listen for wishes. Nah, wishes di sini itu pengandaian gitu. Jadi lebih ke opposite atau berlawanan gitu, maknanya tuh berlawanan dari realitas, sehingga ya kita berharap tapi realitanya nggak kayak gitu. Jadi the opposite atau kebalikannya. Nah, untuk contoh dari listen for wishes ini
ada di TOEFL exercise ke-14. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Nah, di sini kan di second line si woman-nya bilang, I wish they were not so many people in line in front of us. Jadi dia tuh berharap kalau di sana nggak ada terlalu banyak orang yang mengantri di depan kita. So kesimpulannya itu atau di opposite-nya itu berarti banyak orang yang ngantri gitu. Jadi jawabannya the line in front of them is too long. Jadi bisa kemungkinan mereka nggak bakal dapet tiket. Lalu untuk nomor yang kedua, Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? nah kan di second line-nya juga I wish you had told me about it. Jadi si ininya wish that the woman had told him about it atau about the parking ticket. Yang mana berarti maknanya tuh kebalikannya gitu. Jadi the woman si woman-nya ini did not tell him about the ticket atau nggak ngomong ke dia soal tiketnya itu. Jadi jawabannya yang D. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Nah, di sini what does the woman imply? The woman-nya tuh bilang, I wish I did not have to work so many hours then. Atau dia tuh kayak berharap kalau dia tuh gak punya banyak pekerjaan yang menyita banyak waktunya. Jadi kesimpulannya otomatis kebalikannya gitu. Bahwa dia tuh she is working too many hours next week. Atau ini yang C. Jadi dia sibuk dan dia benar-benar working too many hours. Kita lanjut ke skill 15 yaitu listen for untrue condition. Dengarkan kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian merupakan sesuatu seperti keinginan atau harapan, dan dalam kalimat kondisional yang tidak nyata, implikasinya adalah kebalikan dari kondisi tersebut. Di sini ada contoh. Di audio itu kita mendengarkan, do you think you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. What does the woman say about the party? A. Maybe she'll go. Mungkin dia akan pergi. B. She has time, so she'll go. Dia memiliki waktu, jadi dia akan pergi. C. She is going even if she doesn't have time. Dia akan pergi meskipun sebenarnya dia tidak memiliki waktu luang. D. It's impossible to go. Tidak mungkin untuk pergi. Berdasarkan penjelasan skill 15, untrue condition itu untuk kalimat pengandaian dengan kondisi tidak nyata, memiliki implikasi kebalikan dari kondisi tersebut. Tadi perempuan di audio itu mengatakan bahwa if I had time, I would go. Seandainya saya memiliki waktu luang, saya akan pergi. Dengan demikian, makna yang sesungguhnya adalah kebalikan dari pernyataan tersebut. Saya memiliki waktu luang, jadi ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki waktu luang, sehingga she would not go. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah B. It's impossible to go. Tidak mungkin untuk pergi. Exercise 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. What does the man mean? Number 2.
I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. What does the woman mean? Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Masuk ke skill 16 yaitu listen for 2 and 3 part verb. Dengarkan kata kerja yang terdiri dari 2 dan 3 bagian. Banyak pertanyaan di listening part 1 berisi kata phrasal verb, yaitu kata kerja yang terdiri dari 2 dan 3 bagian seperti get up, call off, atau pull up with. Nah, phrasal verb ini memiliki makna yang berbeda dari kata kerja dasarnya. Seperti contoh misalkan get up. Kata get itu memiliki arti kata mengambil. Nah, sedangkan jika kata get digabungkan dengan up, dia memiliki makna yang berbeda dengan kata get sebelumnya. Nah, kata get up itu memiliki arti kata bangun. Nah, di sini kita memiliki contoh. Dalam audio kita mendengar, "What time does the meeting start? Didn't you hear that it was called off by the director? What does the woman say about the meeting?" Nah, kata it was called off. Called off di sini itu memiliki arti kata
membatalkan. Sekarang kita akan membahas Nah, di skill sini ada 4 pilihan. Yang understand A, casual the director conversation. called a meeting. Dalam bagian B tes Nah, TOEFL ini salah ya, komputer, peserta harus bukan memahami jawabannya. percakapan santai Yang B, secara the umum director phoned dan her juga about the detail meeting. pentingnya. Ini juga tidak Percakapan ini tepat. biasanya And melibatkan dua C, orang the yang director membahas called berbagai the meeting topik. to order. Peserta Ini perlu juga tidak menangkap tepat. inti percakapan Yang seperti D, apa yang the dibicarakan dan director keputusan canceled the apa yang meeting. diambil. Nah, ini adalah Selain jawaban itu, yang peserta juga paling harus tepat. memahami informasi Karena spesifik seperti called waktu off atau itu jumlah tugas yang memiliki disebutkan. arti kata membatalkan. Pertanyaan yang muncul Nah, lebih fokus cancel pada juga pemahaman memiliki konteks dan makna yang informasi sama dalam dengan kata percakapan, called bukan off. kosakata Jadi, atau tata jawaban yang bahasa. tepat di sini adalah Jadi, D, the peserta director harus bisa canceled the mengerti meeting. inti dan detail percakapan dengan Exercise baik. 16. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of 2- and 3-part verbs. Number 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Number 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Number 3. I heard you had a bad headache this morning. Yes, but I think I'm getting over it now. What does the woman mean? Sekarang kita masuk ke exercise. Di nomor yang pertama, kita juga sudah mendengar di audio. A new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. Nah, according to the woman, what should they do? Di sini perempuan itu mengatakan maybe we should call on them. Call on them di sini memiliki makna yang sama, ajakan untuk mengunjungi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di antara A sampai D yaitu B, call to their neighbors over the fence. Karena call to their neighbors over the fence memiliki makna yang sama dengan we should call on them. Untuk yang nomor 2, kita juga telah mendengar di audio bahwa ada percakapan, you know I'm really enjoying this class now. I'm too. At first, it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Di sini laki-laki mengatakan, I'm too. At first, it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. Berarti di sini laki-laki tersebut menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh perempuan. Sedangkan perempuan itu mengatakan, you know, I'm really enjoying this class now. Berarti pilihan yang tepat antara A sampai D yaitu D. He is not as bored in the class as the woman. Untuk yang nomor 3, kita juga telah mendengar di audio bahwa terdapat percakapan antara seorang perempuan dan laki-laki. I heard you had a bad headache this morning. Yes, but I think I'm getting over it now. What does the woman mean? Di sini perempuan tersebut mengatakan yes, but I think I'm getting over it now. Nah, berarti ini memiliki makna bahwa si perempuan ini akan segera pulih gitu dari sakit kepalanya. Jadi, pilihan yang tepat antara A sampai D yaitu C. She seems to be feeling better now. Kita lanjut ke skill 17 yaitu listen for idioms atau ungkapan-ungkapan tertentu dalam bahasa Inggris yang memiliki makna berbeda dari makna kata per katanya. Ada contoh idioms dalam bahasa Inggris yaitu piece of cake. Nah, ini memiliki makna mudah. Kita tidak bisa memprediksi itu hanya dengan mengetahui makna dari a piece of cake. Nah, a piece of cake kalau diartikan secara kata per kata ini memiliki makna sepotong kue. Nah, kita harus lihat konteks kalimat tersebut. Ada contoh, kita akan mendengar di audio, I have to take advanced biology from Professor Stanton next semester. Don't worry about it, it's a piece of cake. What does the woman mean? Di sini ada 4 pilihan. A, the man should try a piece of cake. Laki-laki tersebut itu harus mencoba sepotong kue. B, the man should worry about the course. Laki-laki tersebut seharusnya mengkhawatirkan kursus tersebut. C,
C. The man shouldn't take part in the course. Laki-laki tersebut tidak seharusnya mengambil kursus tersebut. D. The course is easy. Kursus tersebut mudah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah D. The course is easy, karena a piece of cake di sini itu memiliki makna mudah, bukan sepotong kue. TOEFL Exercise 17. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of idioms. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Number 3. I really don't want to work on the report now. There's no time like the present. What does the woman mean? Di soal yang pertama, kita juga telah mendengar di audio, I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Yang perempuan tersebut katakan di dalam percakapan ini adalah better late than never. Artinya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maksudnya, seseorang itu lebih baik melakukannya terlambat daripada ia tidak melakukan hal tersebut sama sekali gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. The man's never late. Laki-laki tersebut tidak pernah terlambat. Untuk soal yang nomor 2, do you work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Yang laki-laki tersebut katakan adalah 2 heads are better than 1. 2 kepala lebih baik daripada 1. Nah, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah B. The woman has to do 2 experiments rather than 1. Wanita itu harus melakukan 2 eksperimen, bukan hanya 1. Untuk soal selanjutnya, I really don't want to work on the report now. There is no time like the present. What does the woman mean? Yang perempuan tersebut katakan adalah there is no time like the present. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. It's best to get it over with now. Lebih baik segera menyelesaikannya. Membahas tentang skill 18 yaitu anticipate the topics. Nah, skill selanjutnya ini berkaitan dengan long conversation atau dialog panjang, dan ada 2 strategi yang bisa diterapkan di sini. Ada before listening atau sebelum listening, dan while listening atau sedang mendengarkan atau sedang listening. Nah, skill yang harus kita lakukan sebelum mendengarkan itu adalah anticipate the topics. Kita harus mengantisipasi topik apa yang sedang dibicarakan. Dan ini bisa dilihat dengan cara kita melihat sekilas tentang pilihan-pilihan jawaban yang ada di pertanyaan. Biasanya di dalam dialog panjang ada 4 atau 5 pertanyaan, dan dengan melihat jawaban-jawaban yang ada di soal, maka kita bisa mengantisipasi topik apa yang akan disampaikan di dalam teks tersebut. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills, and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Number 2. Where does the conversation probably take place? Number 3.
How many hours of work does the man want per week? Di bab anticipate the topics. Nah, jadi untuk mengantisipasi topik kita harus menganalisis dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di dalam soal. Kita juga telah mendengar di audio tadi. Untuk soal yang pertama, itu pertanyaannya, what does the man want to do? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Find work on campus. Menemukan pekerjaan di kampus. Untuk soal yang nomor kedua, itu where does the conversation probably take place? Jawaban yang paling tepat di sini adalah C. In a campus office. Untuk nomor yang tiga, pertanyaannya adalah how many hours of work does the man want for week? Jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Not more than 20. Tidak lebih dari 20. Nah, jadi dari pertanyaan 1 sampai 3, ini kan membicarakan tentang laki-laki tersebut itu ingin mencari pekerjaan. Nah, di nomor 2 juga, ini jawabannya itu in a campus office, di kantor kampus gitu. Jadi, topik yang tepat untuk soal dari 1 sampai 3 di sini adalah looking for a job on campus, tentang mencari pekerjaan di kampus. Selanjutnya kita akan membahas skill 19, yaitu anticipate the question. Nah, pembahasan di skill 19 ini masih ada kaitannya dengan skill 18, karena ini merupakan kelanjutan materi dari skill 18. Dan di skill 19 ini kita akan membahas tentang anticipate the question, atau mengantisipasi pertanyaan. Nah, sebelum mendengarkan, maka kita pun harus bisa menebak kira-kira pertanyaan apa yang mungkin menjadi pertanyaan di mana pilihan-pilihan jawaban tersebut tertulis di dalam teks. Maka dari itu kita bisa mengantisipasi pertanyaan apa saja yang akan keluar. Nah, dengan demikian itu akan memudahkan memfokuskan diri kita saat mendengarkan. Nah, di sini ada contoh. Misalkan jawaban-jawaban di dalam teks tersebut itu ada A. In the airport atau di bandara, B. In the library, di perpustakaan, C. In the dormitory atau di asrama, dan D. In the travel agent office atau di kantor agent travel. Nah, kita dari sini, dari jawaban-jawaban ini kita bisa mengantisipasi kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan di dalam teks ini. Dan pertanyaannya yang paling tepat itu adalah where does the conversation probably take place? Di mana percakapan ini kemungkinan terjadi. Karena dari 4 jawaban tersebut itu tuh nama tempat semua. Jadi pertanyaan yang tepat itu adalah menanyakan tempat, yaitu dengan menggunakan kata where. Kita masuk ke exercise skill 19, anticipate the question. Mengantisipasi pertanyaan. Untuk mengantisipasi pertanyaan, kita harus analisis dari jawaban-jawaban yang ditulis di teks. Untuk soal nomor pertama, jawaban nomor A, find work on campus, menemukan pekerjaan di kampus. Untuk yang B, work in the employment office, bekerja di kantor ketenagakerjaan. Yang C, help students find jobs, membantu mahasiswa untuk menemukan pekerjaan. Yang D, ask the woman question, bertanya pertanyaan kepada perempuan tersebut. Nah, jadi kita bisa analisis dari 4 jawaban ini, berarti dia menanyakan tentang apa yang dilakukan orang tersebut di dalam percakapan itu gitu. Jadi pertanyaan yang paling tepat adalah what does the man want to do? Apa yang laki-laki tersebut inginkan? Untuk yang nomor 2, kita juga sama harus analisis jawabannya terlebih dahulu. Untuk yang A, in the library, di perpustakaan. Yang B, in a classroom, di ruang kelas. Yang C, in a campus office, di kantor kampus. Yang D, in an apartment, di apartemen. Berarti kita bisa simpulkan, kalau misalkan jawabannya in the library, in a classroom, in a campus office, in apartemen, berarti ini menanyakan tempat. Untuk menanyakan tempat, kita harus menggunakan kata
where. Jadi pertanyaan yang paling tepat adalah where does the conversation probably take place? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah C, in a campus office. Untuk soal yang terakhir, jawabannya yang A, no more than 10, tidak lebih dari 10. Yang B, at least 20, paling sedikit 20. Yang C, not more than 20, tidak lebih dari 20. Yang D, up to 10, lebih dari 10. Jadi kemungkinan ini itu menanyakan tentang jumlah. Nah, jadi pertanyaan yang paling tepat di sini adalah how many hours of work does the man want for week? Berapa banyak jam yang laki-laki itu butuhkan untuk bekerja untuk 1 minggu? Jawaban yang paling tepat adalah C, not more than 20, tidak lebih dari 20. Selanjutnya kita akan membahas tentang skill 20, determine the topic. Strategi yang harus dilakukan ketika sedang mendengarkan atau while listening yang pertama ada determine the topic. Jika tadi sebelumnya di before listening kita sudah menebak-nebak kira-kira topik apa yang muncul di dalam teks, maka ketika listening atau while listening kita harus memutuskan topik apa yang ada di dalam long conversation tersebut. Di sini ada contoh. Dalam audio kita mendengar, di sini ada percakapan antara laki-laki dan perempuan. You can't believe what I just got. Kamu gak akan percaya apa yang baru aja aku dapat. I bet you got that new car you've always wanted. Aku yakin kamu mendapatkan mobil baru yang selalu kamu inginkan. Now, how in the world did you figure that out? Bagaimana caranya kamu bisa menebak dengan benar? Nah, dari percakapan ini kita bisa menebak, kita bisa memutuskan topik apa yang sedang mereka bicarakan. Dan jawaban yang paling tepat yaitu the new car that the man just got. Topik ini tuh tentang mobil baru yang didapatkan oleh laki-laki tersebut. Listening Part B. Exercise 20. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus. what is the topic of conversation 1? Untuk pertanyaan yang pertama, tadi kita telah mendengar di audio bahwa laki-laki tersebut mengatakan I am looking for part-time job on campus. Jadi topik yang tepat untuk conversation yang pertama ini adalah looking for job in campus. Tentang mencari pekerjaan di kampus. Number 2. The first part of conversation 2 is, Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. what is the topic of conversation 2? Untuk pertanyaan yang kedua, kita juga telah mendengar di audio bahwa tadi di sana Jack itu berbagi cerita dengan wanita tersebut tentang betapa sulitnya ia untuk kembali bekerja setelah mengalami pengalaman luar biasa berkayak di Sungai Klamath selama liburan musim semi. Jadi topik yang tepat adalah tentang Jack's difficulty of returning to work after a fantastic vacation kayaking on the Klamath River. Tentang kesulitannya Jack untuk kembali bekerja setelah mengalami pengalaman yang luar biasa berkayak di Sungai Klamath. Number 3. The first part of conversation 3 is, Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. what is the topic of conversation 3? Untuk percakapan yang ketiga, tadi kita telah mendengar di audio bahwa dalam percakapan tersebut
pria itu menyebutkan bahwa tugas yang diberikan profesor untuk kelas besok berkaitan dengan polusi. Dan ia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa polusi itu tentang hujan asam. Jadi topik yang tepat untuk percakapan ini adalah pollution, specifically focusing on acid rain. Tentang polusi, khususnya fokus kepada hujan asam. Untuk ke skill 21, membahas tentang draw conclusion about who, what, when, where. Pembahasan ini masih kelanjutan dari skill 20, yaitu strategi yang dilakukan pada saat mendengarkan atau while listening. Draw conclusion about who, what, when, and where. Ketika kita mendengarkan long conversation, kita harus mencoba membayangkan dalam pikiran kita situasi yang sedang terjadi di percakapan tersebut. Who is talking, siapa yang sedang berbicara, when does the conversation probably take place, kapan percakapan tersebut terjadi, where does the conversation take place, di mana percakapan tersebut terjadi, what is the source of information for conversation, apa informasi sumber untuk percakapan tersebut. Exercise 21. Listen to the first part of each of the conversations and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Conversation 1. Listen to the beginning of Conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Untuk pertanyaan yang pertama, who is probably talking? Siapa yang sedang berbicara? Jawabannya adalah student and staff member from campus employment office. Karena dalam audio terdapat seorang mahasiswa dan staf yang memperkenalkan kantor ketenagakerjaan kampus. Number 2. Where does the conversation take place? Where does the conversation take place? Di mana percakapan tersebut terjadi? Jawabannya adalah campus employment office. Karena pembicara menyebutkan bahwa kantor tersebut di sini untuk membantu mahasiswa seperti Anda menemukan pekerjaan di kampus. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa percakapan tersebut terjadi di tempat yang berkaitan dengan pekerjaan kampus. Conversation 2. Listen to the beginning of Conversation 2 and try to imagine the situation. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Number 1. Who is probably talking? Who is probably talking? Siapa yang sedang berbicara dalam percakapan tersebut? Jawabannya adalah Jack and colleague or a supervisor. Number 2. When does the conversation take place? When does the conversation take place? Kapan percakapan tersebut terjadi? Jawabannya adalah after spring break. After spring break, when Jack is returning to work. Number 3. What is the source of the man's information? What is the source of the man's information? Jawabannya, the source of the man's information is Jack himself, who shares his experience of kayaking on the Klamath River. Conversation 3. Listen to the beginning of Conversation 3 and try to imagine the situation. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Number 1. Who is probably talking? Who is probably talking? Siapa yang sedang berbicara? Jawabannya adalah two student, dua mahasiswa. Number 2. When does the conversation take place? When does the conversation take place?
kapan percakapan tersebut terjadi? Jawabannya adalah before tomorrow's class when the students are discussing the assigned article. Number 3. What is the source of the information? What is the source of the information? Jawabannya adalah the source of the information is the article assigned by the professor which is about acid rain and pollution. Selanjutnya kita membahas skill 22, listen for answer in order. Dengarkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan nanti secara berurutan. Kita harus tahu bahwa pertanyaan yang muncul pada saat listening TOEFL, khususnya pada long conversation, adalah pertanyaan yang disusun secara berurutan berdasarkan dialog tersebut. Untuk exercise 22, ini memiliki audio serta jawaban yang sama dengan skill 18 dan juga 19. Yang membedakan adalah di skill 22 ini, tema pembahasannya adalah listen for answer in order. Jadi kita harus mendengarkan long conversation itu secara teliti agar kita bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan di teks. Untuk yang pertama itu soalnya adalah what does the man want to do? Jawaban yang paling tepat adalah A. Find work on campus, menemukan pekerjaan di kampus. Untuk soal yang nomor kedua itu where does the conversation probably take place? Di mana percakapan tersebut terjadi? Jawaban yang paling tepat adalah C. In a campus office, di kantor kampus. Untuk nomor 3, itu pertanyaannya adalah how many hours of work does the man want for a week? Berapa banyak jam yang diinginkan oleh laki-laki tersebut untuk bekerja di 1 minggu? Jawabannya adalah C, not more than 20, tidak lebih dari 20. Strategi yang harus kita terapkan dalam listening for 3 adalah ada long talks atau monolog yang cukup panjang. Sekarang kita masuk skill 23, anticipate the topics. Ini relatif sama dengan strategi yang diterapkan di long conversation. Di sini juga ada 2 strategi utama, before listening atau sebelum listening dan while listening atau sedang mendengarkan. Skill yang harus kita lakukan sebelum mendengarkan adalah anticipate the topics. Kita harus mengantisipasi topik apa yang sedang dibicarakan. Nah, ini bisa dilihat dengan cara kita melihat sekilas tentang pilihan-pilihan jawaban yang ada di pertanyaan. Biasanya di dalam dialog panjang ada 4-5 pertanyaan. Dan dengan melihat jawaban-jawaban yang ada di soal, maka kita bisa mengantisipasi topik apa yang akan disampaikan. Masuk ke exercise 23. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita harus mendengarkan audionya terlebih dahulu. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 1, when does this talk probably take place? Nah, tadi di audio itu Profesor Martin itu sedang memperkenalkan kursus kepada para mahasiswanya. Ia menjelaskan jadwal, bahan ajar, dan tugas pertama untuk yang menunjukkan bahwa ini adalah pertemuan awal gitu. Mungkin hari pertama kelas dimulai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, on the first day of class. Nah, di nomor pertama juga di sini sebelum memulai kelas, Profesor Martin itu memperkenalkan dirinya. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah hari pertama Profesor Martin itu bertemu dengan para mahasiswanya. Number 2.
How often will Professor Martin give lectures? Number 2, how often will Professor Martin give lectures? Tadi di audio kita telah mendengar di long talks bahwa Profesor Martin itu akan memberikan kuliah itu sebanyak 2 kali dalam seminggu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah 2 times a week. Walaupun tadi di audio itu Profesor Martin tidak menyebutkan 2 times a week, tapi makna twice a week dengan 2 times a week itu sama. Jadi jawabannya adalah B. Number 3. What is the assignment for the next class? Tadi di audio itu Profesor Martin menyebutkan bahwa mahasiswa itu harus membaca bab pertama buku tersebut sebelum kelas berikutnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. To read one chapter of the text. Dan topik yang dibahas di exercise ini adalah the requirements of a biology class, karena di awal juga Profesor Martin menjelaskan tentang jadwal, bahan ajar, dan tugas pertamanya untuk mata kuliah biologi. Dan juga Profesor Martin juga menjelaskan bahwa ia akan memberikan kuliah itu sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dan untuk yang ketiga, beliau juga memberikan tugas untuk membaca bab pertama pada buku tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah the requirement of a biology class, persyaratan kelas biologi. Masuk ke 24, anticipate the question. Nah, pembahasan ini relatif sama dengan pembahasan yang sebelumnya di long conversation. Sedangkan ini bedanya di long talks atau monolog yang cukup panjang. Nah, sebelum mendengarkan, maka kita pun harus bisa menebak kira-kira pertanyaan apa yang mungkin menjadi pertanyaan di mana pilihan-pilihan jawaban tersebut tertulis di teks. Maka dari itu kita bisa mengantisipasi pertanyaan apa saja yang akan keluar. Dengan demikian, ini akan memudahkan untuk memfokuskan diri kita pada saat mendengarkan. Assignment for the next class. Number 3, what is the assignment for the next class? Tadi di audio itu Profesor Martin menyebutkan bahwa mahasiswa itu harus membaca bab pertama buku tersebut sebelum kelas berikutnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. To read one chapter of the text. Dan topik yang dibahas di exercise ini adalah the requirements of a biology class, karena di awal juga Profesor Martin menjelaskan tentang jadwal, bahan ajar, dan tugas pertamanya untuk mata kuliah biologi. Dan juga Profesor Martin juga menjelaskan bahwa ia akan memberikan kuliah itu sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dan untuk yang ketiga, beliau juga memberikan tugas untuk membaca bab pertama pada buku tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah the requirement of a biology class, persyaratan kelas biologi. 6. Listen to the first part of each of the talks and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Number 1, who is probably talking, yaitu jawabannya adalah Profesor Martin, karena jelas sekali di dalam audio beliaulah yang memperkenalkan diri sebagai dengan nama Profesor Martin sebagai pengajar biologi 101. Number 2. Where does the talk probably take place? Number 2, where does the talk probably take place? Yaitu in the classroom or in a laboratory class. Karena di dalam audio tersebut Profesor Martin itu sedang mengajar para mahasiswanya
Yang pastinya tempatnya itu ya di antara di kelas atau enggak di laboratorium kelas. Number 3. When does the talk probably take place? When does the talk probably take place? Yaitu on the first day of class, karena di dalam audio itu diawali dengan perkenalan Profesor Martin dan juga beliau juga menjelaskan tentang mata kuliah biologi, bahan ajar, dan juga tugas pertama di kelas. Jadi, ini menunjukkan bahwa itu adalah hari pertama kelas dimulai. Number 4. What course is being discussed? What course is being discussed? Jawabannya itu Biology 101. Talk 2. Listen to the beginning of Talk 2 and try to imagine the situation. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Number 1. Who is probably talking? Number 1, who is probably talking? Jawabannya adalah a lecture. Number 2. Where does the talk probably take place? Where does the talk probably take place? Jawabannya adalah in the classroom, karena biasanya lecture itu mengajar para mahasiswanya di kelas. Number 3. When does the talk probably take place? When does the talk probably take place? Kapan monolog tersebut terjadi? Yaitu jawabannya during a class session, likely at the beginning of today's lecture. Number 4. What course is being discussed? What course is being discussed? Jawabannya adalah Geography or Earth Science, karena Ring of Fire, gunung berapi di Hawaii, dan detail geografis lainnya itu adalah materi umum yang dibahas dalam mata kuliah geografi atau ilmu bumi. Talk 3. Listen to the beginning of Talk 3 and try to imagine the situation. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. Number 1. Who is probably talking? Number 1, who is probably talking? Jawabannya adalah tour guide atau pemandu wisata. Karena di audio pembicara itu menyebutkan today we are going on a tour of the Smithsonian. Ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang memimpin wisata seperti pemandu wisata. Number 2. Where does the talk take place? Where does the talk take place? Jawabannya adalah in Washington, D.C., likely near or inside the Smithsonian. Karena di audio pembicara itu menyebutkan Washington, D.C. and Smithsonian. Number 3. When does the talk take place? When does the talk take place? Kapan
monolog tersebut terjadi? Jawabannya adalah at the beginning of a tour. Karena pembicara mengatakan today we are going on a tour, menunjukkan bahwa ini adalah pembukaan atau pengantar tour yang akan segera dimulai. Sekarang kita akan masuk ke skill 27, yaitu listen for answer in order. Nah, dengarkan jawaban-jawaban untuk mendapatkan pertanyaan yang nanti secara berurutan. Nah, kita harus tahu bahwa pertanyaan yang muncul pada saat listening TOEFL, khususnya pada long talks, adalah pertanyaan yang disusun secara berurutan berdasarkan monolog tersebut. Sekarang kita masuk ke exercise 27. Untuk exercise 27 ini memiliki audio dan jawaban yang sama dengan exercise 23 dan 24. Tapi exercise 27 ini membahas tentang skill 27 yaitu listen for answer in order. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mendengarkan long talks atau monolog panjang secara teliti agar kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di dalam teks tersebut. Dan untuk soal yang pertama, itu pertanyaannya when does this talk probably take place, dan jawabannya adalah C, on the first day of class, karena tadi sebagaimana yang telah dijelaskan di exercise 23, Profesor Martin itu sebelum memulai kelasnya Profesor Martin memperkenalkan dirinya dulu, kemudian menjelaskan jadwal, bahan ajar, dan juga tugas pertama yang menunjukkan bahwa ini adalah pertemuan awal, mungkin hari pertama kelas dimulai. Untuk soal yang kedua itu pertanyaannya how often will Profesor Martin give lectures? Jawaban yang paling tepat adalah B, 2 times a week. Karena kita telah mendengar di audio bahwa Profesor Martin itu akan memberikan kuliah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dan ia mengatakan dalam audio itu twice a week. Nah, twice a week itu artinya 2 kali seminggu, sama dengan 2 times a week. Untuk soal yang ketiga, itu pertanyaannya what is the assignment for the next class? Jawabannya adalah D, to read 1 chapter of the text. Karena Profesor Martin menyebutkan bahwa mahasiswa itu harus membaca bab pertama buku tersebut sebelum kelas berikutnya.